Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal pretest kepala sekolah penggerak. Soal pretest ini semuanya berjumlah 40. Mari kita bahas bersama-sama, semoga bermanfaat. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan ketiga pernyataan ini, manakah yang sejalan atau sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? 1. Berpihak pada peserta didik. 2. Peran seorang pendidik bertujuan untuk menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. 3. Menerima segala keunikan dari seorang anak. Pilihan jawabannya 1, 2, 3, dan semua benar. Kunci jawabannya adalah semua benar. Berarti kita pilih kolom yang nomor 4. Pertanyaan yang kedua, dalam menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita perlu melihat konteks kebutuhan peserta didik yang berbeda dari waktu ke waktu. Seperti pada zaman sekarang, peserta didik diharapkan mempunyai keterampilan abad 21. Pernyataan ini sesuai dengan prinsip filosofi Ki Hajar Dewantara. 1. Kodrat alam. 2. Kodrat zaman. 3. Cipta. 4. Budi pekerti. Nah, kunci jawabannya adalah kodrat alam. Soal nomor 3. Manakah dari pernyataan ini kurang sesuai dengan konsep pengajaran yang menyesuaikan kebutuhan peserta didik? 1. Semua peserta didik mempunyai karakteristik yang sama. 2. Pembelajaran dibuat dan disesuaikan dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik. 3. Asesmen diagnostik terhadap peserta didik perlu dilakukan sebelum membuat aktivitas pembelajaran. 4. Proses pendampingan dilakukan untuk membantu peserta didik mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Di kunci jawabannya, jawaban yang nomor 1, karena semua peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda, tidak sama ya. Soal nomor 4, dari ketiga hal ini, mana yang penting untuk kita ketahui untuk menyusun pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik? 1. Gaya belajar. 2. Karakter. 3. Minat. Kolom yang pertama semua benar, kolom kedua 1, kolom ketiga 2, kolom keempat 3. Jadi kita memilih jawabannya semua benar. Soal nomor 5, dari keempat pernyataan di bawah ini yang mendukung penjelasan bahwa kurikulum sekolah penggerak melanjutkan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi kurikulum sebelumnya adalah pernyataan nomor 1. Berbasis kompetensi. 2. Muatan atau konten ditambahkan. 3. Pembelajaran yang fleksibel. 4. Sinergi antar kegiatan di kelas yang pada pembentukan dan penguatan profil pelajar Pancasila. Kunci jawabannya itu menunjukkan pernyataan ke-1 berbasis kompetensi dan pernyataan 3 pembelajaran yang fleksibel. Soal nomor 6. Seorang peserta didik yang memiliki kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya serta melakukan kolaborasi adalah gambaran profil pelajar Pancasila dimensi 1. Berkebinekaan global. 2. Berkebinekaan global dan bergotong royong. 3. Bergotong royong. 4. Tidak ada jawaban yang benar. Nah, kunci jawabannya itu berkebinekaan global dan bergotong royong. Soal nomor 7. Tujuan dan visi misi pendidikan perlu dipahami dan diperhatikan oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Dalam kurikulum sekolah penggerak, tujuan dan visi misi pendidikan tersebut diterjemahkan ke dalam 1. Tujuan pendidikan nasional. 2. Profil pelajar Pancasila dan tujuan pendidikan nasional. 3. Profil pelajar Pancasila. 4. Standar kompetensi lulusan. Nah, kunci jawabannya menunjukkan jawaban nomor 7 ini adalah profil pelajar Pancasila. Soal nomor 8. Ketika terjadi pandemi COVID-19, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru meminta peserta didik mengamati dan merefleksikan pengalaman dan perubahan yang terjadi di keluarganya dalam kehidupan sehari-hari, serta menuliskannya dalam sebuah narasi. Strategi pembelajaran yang dilakukan guru tersebut dapat memfasilitasi pencapaian profil pelajar Pancasila, yaitu dimensi 1. Kreatif, bernalar kritis,
dan berkebinekaan global. 2. Kreatif, bergotong royong, bernalar kritis. 3. Mandiri, berkebinekaan global, dan bergotong royong. 4. Mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, kunci jawabannya yang nomor 4. Selanjutnya soal nomor 9. Suatu sekolah melakukan pembelajaran yang melibatkan masyarakat sekitar sebagai mitra, berpusat pada peserta didik, dan mendorong peserta didik mengenali budaya daerahnya. Sekolah tersebut menerapkan salah satu prinsip pembelajaran, yaitu 1. Dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik. 2. Relevan. 3. Menstimulasi perkembangan kompetensi dan karakter secara holistik. 4. Dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik. Nah, jawabannya adalah relevan. Nomor 10. Seorang guru ingin melakukan asesmen untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran yang dilakukan. Guru tersebut berpedoman bahwa asesmen harus memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua. Guru tersebut menerapkan prinsip asesmen bahwa 1. Asesmen sebagai laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. 2. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. 3. Asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. 4. Asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Nah, kunci jawabannya adalah nomor 1. Asesmen sebagai laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Soal nomor 11. Dalam presentasi kelompok untuk proyek pembelajaran bertema menjaga lingkungan, guru mempersilakan peserta didik memberikan umpan balik terhadap gagasan kelompok lain dalam mengatasi berbagai masalah lingkungan dari hasil inkuiri mereka. Dalam proses ini, guru dapat menilai bagaimana peserta didik saling memberi dan menerima pendapat dan masukan. Selain penilaian terkait proses inkuiri yang dilakukan dalam proyek pembelajaran tersebut, prinsip asesmen yang diterapkan guru tersebut adalah 1. Terpadu, bersifat sumatif dan fleksibel. 2. Fleksibel, bersifat sumatif dan berpola pikir bertumbuh. 3. Terpadu, bersifat formatif dan berpola pikir bertumbuh. 4. Fleksibel, bersifat formatif dan berpola pikir bertumbuh. Nah, kunci jawabannya adalah nomor 3. Terpadu, bersifat formatif dan berpola pikir bertumbuh. Soal nomor 12. Kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah merupakan pengertian dari 1. Tujuan pembelajaran. 2. Indikator hasil pembelajaran. 3. Kompetensi ketuntasan minimal. 4. Capaian pembelajaran. Nah, kunci jawabannya capaian pembelajaran. Nomor 13. Dalam kurikulum sekolah penggerak, jika seorang peserta didik kelas 5 tetapi masih harus belajar materi fase B, yaitu fase kelas 3 dan kelas 4, guru dapat menggunakan materi pelajaran fase tersebut. Ini merupakan penerapan dari prinsip pembelajaran sesuai tahapan capaian atau yang dikenal dengan istilah 1. Rasional. 2. Teaching at the right level. 3. Karakteristik pembelajaran. 4. Jenjang. Nah, kunci jawabannya adalah yang kedua ya, teaching at the right level, ataupun mengajar pada jenjang yang tepat. Nomor 14. Bapak Azhar sebagai guru pendidikan jasmani mencantumkan alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut dan keterkaitan antar mata pelajaran dengan satu atau lebih profil pelajar Pancasila. Hal ini merupakan salah satu format capaian pembelajaran yang disebut 1. Rasional mata pelajaran. 2. Karakteristik mata pelajaran. 3. Capaian pembelajaran setiap fase. 4. Tujuan mata pelajaran. Nah, sudah jelas kuncinya adalah
1. Rasional mata pelajaran. Nomor 15. Untuk dapat mengembangkan kompetensi secara komprehensif, maka capaian pembelajaran dirumuskan dengan cara 1. Pengembangan tujuan pembelajaran dan indikator hasil pembelajaran. 2. Pengintegrasian antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 3. Pembagian masing-masing tujuan pembelajaran. 4. Menyatukan fase dan kelas. Kunci jawabannya adalah nomor 2, pengintegrasian antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nomor 16. Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, guru merumuskan capaian pembelajaran dengan memperhatikan tahapan proses belajar serta cara jelas mencantumkan kompetensi apa yang ingin dicapai. Hal ini merupakan penerapan salah satu prinsip capaian pembelajaran, yaitu 1. Otonomi, 2. Sentralisasi, 3. Terukur dan spesifik, 4. Fleksibel. Nah, jelas kunci jawabannya adalah nomor 3, terukur dan spesifik. Soal nomor 17. Seorang guru memberikan tugas kepada peserta didiknya untuk membuat konten TikTok yang berhubungan dengan kompetensi yang terdapat pada elemen capaian pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampunya. Hal ini dilakukannya karena sebagian besar peserta didiknya sangat menyukai dan aktif membuat konten TikTok. Dalam menentukan aktivitas pembelajaran, guru tersebut mempertimbangkan faktor 1. Fasilitas yang disediakan pendidikan. 2. Lingkungan sosial dan budaya di sekitar satuan pendidikan. 3. Kondisi fisik peserta didik. 4. Kegemaran peserta didik. Sudah jelas kunci jawabannya yang keempat ya, kegemaran peserta didik. Nomor 18. Apakah peranan alur pembelajaran? 1. Alur pembelajaran berperan untuk memudahkan proses pembelajaran agar guru dapat mengajar dengan menyenangkan sehingga capaian pembelajaran dapat terpenuhi. 2. Alur pembelajaran berperan untuk menggambarkan kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. 3. Alur pembelajaran berperan sebagai petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk guru mengajar setiap harinya. 4. Alur pembelajaran berperan sebagai panduan bagi guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di suatu fase. Kunci jawabannya adalah yang keempat. Jadi alur pembelajaran itu seperti yang di nomor 4 ini. Selanjutnya nomor 19. Alur tujuan pembelajaran memuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar atau penting, yakni kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran. Selain itu, juga mempertimbangkan penyediaan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan atau dunia nyata berupa aktivitas yang menantang, menyenangkan, dan bermakna. Kalimat di atas adalah penjelasan dari prinsip apa dalam penyusunan alur pembelajaran. 1. Esensial dan kontekstual. 2. Sederhana dan informatif. 3. Berkesinambungan. 4. Operasional dan aplikatif. Kita lihat bersama-sama, kuncinya adalah esensial dan kontekstual. Selanjutnya nomor 20. Berikut ini adalah beberapa contoh deskripsi tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat menganalisis perubahan aktivitas harian anggota keluarganya selama pandemi COVID-19. 2. Peserta didik dapat menyebutkan penyebab pandemi COVID-19. 3. Peserta didik dapat menjelaskan cara mencuci tangan yang benar untuk mencegah penularan COVID-19. 4. Peserta didik dapat menyebutkan lokasi pertama kali virus COVID-19 ditemukan. Dari keempat pernyataan di atas, manakah rumusan tujuan pembelajaran yang mencakup 3 aspek kompetensi, konten, dan variasi? Adalah 1. Nomor 1 dan nomor 4. 2. Nomor 2 dan nomor 3. 3. Nomor 1 dan nomor 3. 4. Nomor 2 dan nomor 4. Kunci jawabannya adalah nomor 1 dan nomor 3. Peserta didik dapat menganalisis perubahan aktivitas harian anggota keluarganya selama pandemi COVID-19. Dan nomor 3-nya, peserta didik dapat menjelaskan cara mencuci tangan yang benar untuk mencegah penularan COVID-19. Nomor 21. Perhatikan tahapan dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran berikut. 1. Mengidentifikasi kompetensi di akhir fase dan kompetensi sebelumnya. 2. Merumuskan tujuan pembelajaran. 3. Menentukan pelaksanaan pembelajaran. 4. Menentukan lingkup materi dan materi utama. 5. Menentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Urutan penyusunan alur tujuan pembelajaran yang benar adalah, nah, seperti yang dapat kita lihat sama-sama adalah nomor 2, yaitu nomor 1, 2, 4, 5. Nomor 22.
Di dalam rapat awal tahun, Ibu Ratna, seorang guru senior di salah satu SD di Jakarta, mengingatkan bahwa dalam pembuatan modul ajar, selain harus memiliki keterkaitan antara alur kegiatan pembelajaran dengan fase belajar peserta didik, juga harus memiliki tingkat kesulitan yang sesuai dengan tahapan usianya. Pernyataan tersebut menggambarkan kriteria apa dalam pengembangan modul ajar adalah: 1. Berkesinambungan dan menarik, bermakna menantang. 2. Esensial dan berkesinambungan. 3. Relevan, kontekstual dan menarik, bermakna menantang. 4. Relevan, kontekstual dan esensial. Kita lihat bersama-sama, jawabannya adalah nomor 1, berkesinambungan dan menarik, bermakna menantang. Nomor 23. Di bawah ini yang bukan merupakan bagian dari komponen inti dari komponen modul ajar adalah: 1. Tujuan pembelajaran. 2. Pengayaan dan remedial. 3. Kompetensi awal. 4. Pertanyaan pemantik. 5. Model pembelajaran yang digunakan. Jawabannya seperti kita lihat adalah nomor 4 ya, 3 dan 5. Kompetensi awal, yang 5-nya model pembelajaran yang digunakan. Jadi itu yang bukan merupakan bagian dari komponen inti dari bahan ajar. Selanjutnya nomor 24. Andi adalah seorang pelajar SMA kelas 10. Ia mengawali pembelajaran di tahun ajaran baru dengan belajar di rumah karena pandemi corona. Setelah 1 semester, ibunya berkonsultasi pada kepala sekolah, mengeluhkan perilaku Andi yang menjadi pemurung, mudah marah, terutama jika mendapat notifikasi pesan singkat dari gurunya mengenai daftar tugas yang belum dikumpulkan. Apa yang sebaiknya dilakukan kepala sekolah Andi? 1. Menyarankan ibu Andi membawa Andi ke psikiater atau psikologi untuk mendapatkan intervensi lebih lanjut. 2. Menginformasikan pada wali kelas sehingga wali kelas dapat mengingatkan Andi melalui pesan singkat bahwa hal tersebut tidak baik dilakukan dan memintanya fokus mengerjakan tugas yang semakin hari semakin menumpuk. 3. Meminta guru menunda memberikan peringatan daftar tugas pada Andi dan mengajak guru melakukan diskusi 4 mata untuk mengetahui lebih lanjut kondisi sosial emosi Andi dalam menjalani kegiatan belajar di rumah. 4. Menunggu beberapa pekan untuk melihat apakah situasinya bisa membaik dengan sendirinya atau tidak. Jika ibu Andi tidak datang lagi ke sekolah, bisa disimpulkan keadaan sudah membaik. Jadi dapat kita lihat kunci jawabannya bersama-sama. Jawabannya adalah nomor 3, meminta guru menunda memberikan peringatan daftar tugas pada Andi dan mengajak guru melakukan diskusi 4 mata untuk mengetahui lebih lanjut kondisi sosial emosi Andi dalam menjalani kegiatan belajar di rumah. Nomor 25. 4 hal di bawah ini perlu dilakukan guru setelah melakukan asesmen diagnostik kecuali: 1. Mengklasifikasi peserta didik yang telah mempunyai pemahaman utuh, pemahaman sebagian, dan belum paham pada setiap indikator dari materi prasyarat. 2. Menentukan satu kegiatan pembelajaran strategis dengan kecepatan tertentu yang dapat mengejar target ketercapaian kurikulum. 3. Menyesuaikan kembali rencana kegiatan pembelajaran dengan kondisi aktual siswa saat itu sehingga dapat melakukan sesuai dengan kompetensi siswa. 4. Membuat variasi rencana kegiatan pembelajaran yang dapat memfasilitasi peserta didik dengan pemahaman yang beragam. Sama-sama bisa kita lihat kunci jawabannya untuk nomor 25 ini adalah nomor 2. Selanjutnya nomor 26. Dari 4 hal ini, mana sajakah yang merupakan fungsi asesmen formatif? 1. Memantau pemahaman murid selama proses pembelajaran. 2. Memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. 3. Memberikan kesempatan pada murid untuk merefleksi hal-hal apa saja yang sudah mereka pahami dan yang belum secara mandiri. 4. Memberikan kesempatan pada murid untuk mengevaluasi pembelajaran apa saja yang akhirnya dapat tercapai dan yang belum. Kunci jawabannya adalah nomor 4, yaitu pernyataan nomor 1, pernyataan nomor 2, dan pernyataan nomor 3. Nomor 27. Di bawah ini adalah hal yang dapat dilakukan guru agar asesmen formatif dapat efektif dilakukan kecuali: 1. Sering memberikan latihan dengan kesempatan mengerjakan ulang di rumah jika jawaban masih salah sehingga siswa dapat belajar mandiri. 2. Jumlah asesmen formatif yang lebih banyak dengan variasi bentuk yang berbeda sehingga siswa bisa menikmati proses pengembangan diri. 3.
Meminta siswa mengerjakan asesmen sumatif dalam beberapa tahapan asesmen formatif dan memberikan umpan balik di setiap tahapan. 4. Memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan refleksi apa saja yang telah dilakukan dan memberikan umpan balik pada hasil kerja temannya. Jadi jawabannya sama-sama kita lihat adalah nomor 1 yang merupakan pengecualiannya. Selanjutnya nomor 28. Bu Ani adalah seorang guru SD kelas 5 yang sedang merancang asesmen untuk materi energi. Berikut adalah beberapa pilihan asesmen sumatif yang dapat dirancang kecuali. 1. Siswa mempresentasikan sumber energi alternatif dari hasil riset dan wawancara pakar. 2. Siswa membuat jurnal pengalaman menghemat penggunaan energi di rumah dan dampak yang dirasakan. 3. Siswa mengerjakan soal tes pada penilaian tengah semester sehingga data nilai akurat dan mudah didapatkan. 4. Siswa membuat infografis tentang krisis energi dan upaya apa saja yang bisa dilakukan. Sama-sama kita lihat kunci jawabannya yang kecuali adalah nomor 3. Selanjutnya nomor 29. Salah satu komponen penting dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan adalah terdapat visi, misi, dan tujuan. Apa yang penting ada di dalam sebuah visi? 1. Menjawab kekhawatiran stakeholder satuan pendidikan. 2. Terdiri dari minimal 2 kalimat ringkas. 3. Menggambarkan lingkungan dan fasilitas satuan pendidikan. 4. Menggambarkan bagaimana siswa menjadi subjek dan tujuan jangka panjang. Nah, sama-sama kita lihat kunci jawabannya adalah yang nomor 4. Nomor 30. Di bawah ini, manakah yang bukan merupakan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan? 1. Holistik. 2. Esensial. 3. Kontekstual. 4. Akuntabel. Jawabannya yang 1. Holistik. 31. Dari rangkaian proses penyusunan kurikulum operasional sekolah berikut, manakah proses paling awal yang harus dilakukan? 1. Membuat tujuan. 2. Membuat profil pelajar. 3. Analisis konteks karakteristik satuan pendidikan. 4. Membuat rencana pembelajaran. Nah, jawabannya adalah nomor 3. Analisis konteks karakteristik satuan pendidikan. 32. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang tidak tepat dalam menggambarkan pendampingan dan pengembangan profesional? 1. Dapat dilakukan melalui coaching, mentoring, ataupun pelatihan. 2. Menggunakan alat penilaian yang jelas dan terukur. 3. Ditekankan pada prinsip reflektif dan pengembangan diri bagi guru. 4. Dilakukan bersama komite sekolah dan stakeholder terkait. Kunci jawabannya adalah nomor 4. Nomor 33. Evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan perlu melibatkan seluruh stakeholder sekolah. Reflektif, berdasarkan fakta dan berpusat pada anak. Selain itu, apa yang penting ditekankan dalam melakukan evaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan? 1. Fokus menggali kendala-kendala yang ada. 2. Fokus pada perbaikan dan pengembangan. 3. Dilakukan dengan cara coaching. 4. Dilakukan setahun sekali. Kunci jawabannya kita lihat sama-sama adalah nomor 2 ya, fokus pada perbaikan dan pengembangan. Nomor 34. Berikut ini serangkaian asumsi dasar terkait karakteristik belajar orang dewasa, kecuali 1. Orang dewasa harus belajar melalui pengalaman dan mengadopsi pendekatan yang berorientasi pada pemecahan masalah. 2. Orang dewasa belajar dengan efektif ketika hal yang dipelajari memberikan nilai yang dapat dirasakan manfaatnya dalam waktu dekat. 3. Proses belajar orang dewasa akan lebih efektif apabila menggunakan metodologi yang berfokus pada tugas baca dan ceramah. 4. Dilakukan setahun sekali, orang dewasa memiliki kemampuan dalam mengarahkan dirinya sendiri. Kunci jawabannya nomor 3. Kita lihat sama-sama.
Proses belajar orang dewasa akan lebih efektif apabila menggunakan metodologi yang berfokus pada tugas baca dan ceramah. Ini yang kecuali ya. 35. Berdasarkan prinsip-prinsip berikut, tentukan 4 prinsip yang disarankan Knowles 1984 untuk diterapkan pada pembelajaran orang dewasa. 1. Keterlibatan. 2. Dialogis. 3. Kebebasan dan kemandirian. 4. Pengalaman. 5. Relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. 6. Rekonstruksi dan analisis. 7. Berpusat pada masalah. Nah, kunci jawabannya kita lihat sama-sama. Nomor 4 ya, yaitu nomor 1 keterlibatan, nomor 4 pengalaman, nomor 5 relevansi dan dampaknya bagi kehidupan, dan nomor 7 berpusat pada masalah. Nomor 36. Perhatikan 5 teknik fasilitasi di bawah ini. 1. Memparafrasakan kembali. 2. Menyimpulkan. 3. Mendorong atau menyemangati. 4. Menggali pendapat peserta. 5. Mengatur peserta bergantian berbicara. Keterampilan dasar apa yang harus dimiliki seorang fasilitator untuk menggunakan teknik-teknik tersebut? 1. Keterampilan bertanya dan keterampilan memandu refleksi. 2. Keterampilan bertanya dan keterampilan mendengar aktif. 3. Keterampilan merancang proses. 4. Keterampilan mendengar aktif dan keterampilan melakukan observasi. Kita lihat bersama, kunci jawabannya adalah nomor 2, yaitu keterampilan bertanya dan keterampilan mendengar aktif. Selanjutnya nomor 37. Ibu Andri merupakan seorang fasilitator. Penerapan fasilitasi manakah yang kurang tepat dilakukan Ibu Andri jika peserta didik dari pelatihan tersebut adalah orang dewasa? 1. Menyusun konten dengan menggunakan teknik penyajian berupa buku teks dan artikel agar lebih mudah dipahami. 2. Membuat kesepakatan kelas kontrak belajar untuk melibatkan partisipasi peserta didik. 3. Membentuk kelompok-kelompok kecil sebagai sarana untuk bertukar pengalaman. 4. Melakukan aktivitas belajar beragam seperti studi kasus, bermain peran, stimulasi, dan evaluasi mandiri. Sama-sama kita lihat, kunci jawabannya adalah yang nomor 1, yaitu menyusun konten dengan menggunakan teknik penyajian berupa buku teks dan artikel agar lebih mudah dipahami. Ini merupakan kecuali ya. Nomor 38. Ketika Anda menggunakan aplikasi termasuk produk platform teknologi sekolah penggerak dan mendapatkan gangguan, maka langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi persoalan. Di bawah ini apa yang termasuk dalam kegiatan mengidentifikasi persoalan? 1. Periksa apakah spesifikasi perangkat sudah sesuai dengan kriteria minimum perangkat yang diminta. 2. Periksa letak tombol starter agar dapat segera reset perangkat. 3. Periksa apakah sudah memiliki cadangan backup agar dapat segera melakukan hard reset. 4. Mulai mencari perangkat baru yang lebih tahan terhadap gangguan. Kita lihat bersama, adalah kunci jawabannya nomor 1. Nomor 39. Platform teknologi sekolah penggerak. Produk atau fitur apa saja dari platform guru yang akan hadir pada bulan Juli 2021 nanti? 1. Platform guru belajar, platform asesmen siswa, platform perangkat ajar. 2. Platform guru mengajar, platform guru belajar, platform guru karir. 3. Platform asesmen siswa, platform perangkat belajar, platform guru karir. 4. Platform SDS, platform asesmen siswa, platform perangkat ajar. Jawabannya untuk nomor 39 ini sama-sama kita lihat adalah nomor 3. Terakhir, nomor 40. Dari pernyataan mengenai platform teknologi sekolah penggerak di bawah ini, pernyataan mana yang tidak tepat? 1. Platform profil dan rapot pendidikan memiliki 8 dimensi. 2. Produk-produk platform teknologi sekolah penggerak adalah produk tumbuh.
3. Platform profil dan rapot pendidikan terdiri dari profil pendidikan dan rapot pendidikan masing-masing untuk satuan pendidikan dan daerah. 4. Integrasi proses perencanaan, pembelanjaan, dan pelaporan merupakan salah satu fokus dari upaya platform sumber daya sekolah untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas proses pengelolaan sumber daya sekolah. Sama-sama kita lihat kunci jawabannya adalah nomor 1, platform profil dan rapot pendidikan memiliki 8 dimensi. Demikian soal untuk pretest sekolah penggerak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.